everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good apa ya? Good evening, learners. So, berjumpa dengan saya Ani di English Learning Institute. Jadi dalam nanti video-video di channel ini akan membahas tentang bahasa Inggris, yaitu pembelajaran dalam bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Dan kali ini dalam video ini kita akan belajar tentang passive voice. Ada yang sudah tahu tentang passive voice? Iya, passive voice ada atau bisa biasa dikenal dengan kalimat pasif. Masih bingung? Oke, kemudian kita langsung aja simak di materi yang sudah saya siapkan. Are ready? Ready or not? Let's start. Passive voice. Sebelum kita mulai, ada satu quote dari Brad Meltzer. Mimpi besar, kerja keras, tetap rendah hati. So, kita harus punya mimpi yang besar, bekerja keras, dan juga tetap mempunyai hati yang rendah hati. Baik ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang tetap merendah walaupun kita sudah meroket di atas segalanya. Oke, amin. Well, let's begin. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian passive voice itu sendiri. Jadi kita harus paham nih, pertama, apa itu ya passive voice gitu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas rumus passive voice atau the formula. Kalau kita mau buat atau membuat kalimat passive voice, pasti ada formulanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas passive voice dengan kata get. Jadi nggak hanya biasa aja dengan rumus yang biasa, tapi juga bisa dengan kata get. Yang terakhir kita akan menyimpulkan materi kita bersama. Oke, yang pertama langsung aja pengertian passive voice. Apa itu passive voice? Jadi passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi bukan melakukan aksi. Jadi dalam kalimat pasif itu di sini subjeknya itu dikenai pekerjaan. Kalau biasanya kan kalau di kalimat yang aktif itu subjek itu melakukan pekerjaan, tapi kalau di passive voice itu dibalik. Jadi subjek itu dikenai pekerjaan. Jadi biasanya nanti maknanya yang tadinya misalnya menanam berubah bentuk jadi ditanam. Seperti itu, oke? Kemudian nih, umumnya kalimat aktif yang bisa dirubah jadi kalimat pasif itu kalimat aktif yang mengandung transitive verbs atau kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti ada kata make, bring, buy, write, dan lain sebagainya. Sebaliknya nih, kalau kalimat aktif, ini maksudnya aktif ya, kalimat aktif yang mengandung intransitive verbs atau kata kerja yang tidak memerlukan objek seperti cry, swim, go, arrive, atau die, maka nggak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Sampai sini bisa dipaham? Biar lebih paham, kita langsung ke contohnya. Oke, di sini ada satu contoh. Yang atas ini kalimat aktifnya, yang bawah itu perubahan menjadi kalimat pasifnya. Kita lihat kalimat aktifnya. Ada my parents plant some flowers. Berarti pelaku aksinya siapa? My parent, betul. My parent plant, menanam. Jadi kan berarti pekerjaannya ini transitive verb. Kemudian some flower ini yang ditanam. Berarti kalau diubah menjadi bentuk pasif, tadi subjeknya berubah jadi sunflowers-nya yang dikenai pekerjaannya yang ditanam tadi adalah beberapa bunga. Jadi sunflowers are planted by my parents. Begitu ya. Jadi yang tadi semula maknanya orang tuaku menanam beberapa bunga menjadi beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku gitu. Sebelum kita lanjut ke rumusnya, coba kalian perhatikan. Ada perubahan bentuk dari kalimat aktif ke pasif ini. Pertama, kita merubah posisi yang tadinya objek menjadi subjek. Kemudian, kok yang awalnya nggak ada to be, sekarang di pasif ada to be. Terus, verbnya
Yang tadinya verb 1, plant, kemudian kok jadi verb berapa ini? Verb 3, planted. Ada ed ya. Kemudian ada by my parent. Kira-kira kenapa ya kok dirubah? Kita lihat ke rumusnya. Jadi untuk mengubah kalimat pasif itu ada rumus sederhananya yang bisa kita pahami. Tapi ingat tetap harus menyesuaikan dengan tensesnya. Kita kalau dalam membahas bahasa Inggris kita nggak akan pernah bisa lepas jadi yang namanya tenses. Sudah tahu ya tenses? Sudah dong. Ada simple present, present continuous, simple past, past continuous, dan lain sebagainya. Tetapi kalian harus ingat, pada dasarnya untuk membentuk atau membuat kalimat pasif, caranya itu subjek atau yang tadinya objek dirubah menjadi subjek. Jadi kan posisinya jadi subjek. Subjek plus to be. To be-nya ini disesuaikan sesuai dengan tensesnya. Kalau misalnya simple berarti pakai am, is, are. Kalau past berarti berubah jadi was atau were. Dan nanti menyesuaikan tenses yang lain kita akan bahas di bawahnya. Kemudian plus past participle. Kalau past participle itu apa sih? Yaitu bentuk bisa kedua, ketiga ya? Ketiga. Tapi kalau dalam passive voice adalah bentuk ketiga. Kalau di Indonesia itu paling familiar kalau ada verb 1, verb 2, sama verb 3. Tapi kalau dalam pasif yang artinya tadi menjadi yang tadinya menanam jadi ditanam, itu harus to be plus verb 3. Oke, verb 3. Oke, kita langsung aja bahas per tensesnya. Dimulai yang pertama yaitu adalah simple present. Kita sudah tahu kalau simple present itu to be-nya adalah yes, am, is, are. Tinggal tambahin plus past participle-nya atau verb 3-nya. Contohnya adalah pakai create. Berarti jadi is created. Kemudian present continuous. Continuous itu pasti identik dengan verb ing. Ya. Tetapi karena present continuous berarti depannya harus ada to be. Kalau ada to be-nya present itu is, are, berarti tambah being. Being plus verb 3. Jadi is being created. Kemudian ada simple past. Kalau simple past berarti to be-nya berubah jadi was sama were. Nanti tinggal menyesuaikan. Misalnya subjeknya she berarti was. Misalnya they berarti were gitu ya. Plus verb 3 sama. Gampang ya? Kemudian past continuous. Kalau past continuous yang pas tadi tuh be-nya apa? Was sama were. Continuous tapi tambahin being plus verb 3. Jadi was being created. Kemudian yang present perfect. Tandanya perfect apa? Ada has sama have. Kalau has sama have itu harus selalu diikuti verb 3 karena kita ini nanti maknanya berubah menjadi ditanam, di apa ya? Dibawa gitu. Berarti be-nya ini menjadi been karena harus verb 3 setelah have. Been berarti has been created, has been bought gitu ya. Kemudian past perfect tinggal dirubah has atau have-nya jadi had ya. Kalau pas have sama has-nya berubah jadi have. Simple future. Simple future ada tandanya yaitu ada will. Will butuh to be, auxiliary to be-nya be. Berarti will be plus verb 3. Will be created gitu. Dan future continuous itu pakai going to be. Berarti to be, going to be plus verb 3. Misalnya she is going to be, she is, she is. The works misalnya work is going to be created gitu ya. Yang terakhir ada future perfect. Future itu tandanya will, perfect ada have atau has. Berarti will, tapi kalau will harus selalu verb 1 jadi pakainya have. Will have tambah been plus verb 3. Jadi will have been created. Tinggal ikutin aja rumusnya. Gimana? Mudah kan? Ya.
karena nggak ada contoh-contohnya lebih lengkap, nanti bisa tulis di komen ya. Coba kalian bikin kalimat sesuai dengan rumus yang sudah saya share ini. Selanjutnya, untuk penggunaan. Dalam penggunaannya ada beberapa nih, dalam beberapa konteks penggunaannya. Di sini saya akan memberitahu penggunaannya plus tambahi dengan contohnya. Yang pertama, the first, itu ketika pelaku aksi atau doer of the action tidak diketahui. Jadi misalnya kalian kehilangan uang dan nggak tahu siapa yang nyuri, kalian bisa pakai passive voice. Contohnya kalimatnya begini, my money has been stolen. Tadi sudah ingat rumusnya yang perfect ya, yang present perfect berarti pakai has atau have plus has atau have, been, kemudian plus past participle-nya. Number two, ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Misalnya kita nih dalam pikiran kita udah tahu nih siapa yang pasti yang melakukan gitu. Jadi nggak perlu disebutkan, langsung aja wheat is grown in Karawang. Siapa yang grown wheat-nya yang menumbuhkan wheat-nya ini? Kita tahu bahwa pasti merujuknya ke farmer. Kemudian yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi. Tunggu sebentar. Oh iya, maaf, ada kesalahan teknis. Oke, tadi sampai mana ya? Ketika ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau door of the action. Jadi sudah kita nggak mau nyebut siapa sih pelakunya. Contohnya adalah mistakes were made, gitu. Kemudian yang keempat, ketika pelaku aksi itu adalah semua orang. Jadi kebanyakan orang gitu. Contohnya adalah Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Jadi semua orang yang menggunakan Transjakarta itu siapa? Yaitu orang-orang yang ada di Jakarta yang untuk menghindari macet. Jadi general ya, people in general. Selanjutnya, kelima, number 5, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Seperti contohnya seperti ini. Mr. Han caught Ari cheating on the test. Jadi, Ari was given punishment immediately. Jadi, passive voice-nya di mana? Iya, was given. Siapa yang memberikan? Sudah tahu kan? Iya, pasti yang memberikan punishment itu Mr. Han. Gitu. Paham ya? Nomor 6. Ketika mengetahui nama jelas pelaku. Sudah atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Misalnya ini ada cerita Siti Nurbaya yang ditulis oleh penulis terkenal yaitu Marah Rusli. So bisa tulis kalimatnya Siti Nurbaya was written by Marah Rusli. Kemudian the last, number 7, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Contohnya, it's hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8 years old. Berarti ini sangat mengejutkan ya, very surprising. Seorang anak umur 8 tahun kok bisa membuat irama musik jazz yang begitu indah gitu. Jadi very surprising, mengagetkan. Begitu ya, kalau dalam beberapa konteksnya. Selanjutnya yaitu passive voice dengan kata get. Jadi kata get ini bisa untuk digunakan dalam membuat kalimat pasif. Di sini posisi get menggantikan to be-nya. Tapi ingat masih tetap disesuaikan dengan tenses-nya. Gitu. Langsung aja ke formulanya biar gampang. Formulanya masih sama. Basically harus subject, to be, sama past participle. Tensesnya tadi ada sama ya. Tapi di sini to be-nya diganti get. Misalnya simple present. Simple present berarti kan get atau gets ya.
To be-nya tadi is am-are, tapi is am-are di sini diganti dengan kata get atau get plus past participle. Jadi get treated, misalnya they get treated gitu ya. Kemudian present continuous berarti get-nya berubah jadi ing, karena berubah jadi ing dia masih butuh to be. Kalau present berarti to be-nya masih pakai is, am, are plus past participle. Kemudian simple past, get-nya menjadi got karena di sini bentuknya adalah past ya. Past continuous berarti karena continuous get-nya jadi verb ing jadi butuh to be. To be-nya past apa? Was dan were. Kemudian present perfect itu artinya ada has atau have. Has atau have harus diubah menjadi verb 3 get-nya. Have gotten plus past participle. Kemudian past perfect berarti tinggal dirubah has atau have-nya itu jadi have, gotten-nya tetap plus past participle-nya. Simple future tandanya bagi will harus diikuti get, jadi gotten tadi atau masih tetap get ya, will get plus past participle-nya ketiganya. Kemudian future continuous, karena ini continuous pakai going ya. Kalau tadi going to be berarti sekarang going to get, jadi is are karena present continuous ya, present karena future continuous jadi SMR going to get plus past participle. Yang terakhir ada future perfect. Jadi will have gotten plus past participle. Oke, terima kasih. This is the end of the presentation. No, the end of the material for the passive voice. Thank you very much. If you have a question, you can write on the comment below, right? Oke, materinya sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa coba praktis aja dengan formulanya dan coba tulis di kolom komen. Oke, sekian dari saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.